Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk kalian yang menonton video hari ini, sebenarnya ini sudah kami rekam kemarin. Tapi karena ada beberapa hal yang patut untuk kami bagikan yang sebenarnya ingin kami rekam segera, makanya kalian lihat di layar ini ada yang namanya Bitcoin Conference nih. Ini konferensi yang akan berlangsung dari tanggal 6 sampai 9 April. Yang mana ini kalau kita lihat di layar kan itu countdown-nya tuh hitungan mundurnya 15 jam lagi. 15,5 jaman lagi lah. Jadi intinya untuk besok pagi. Karena kami rekamnya ini pas waktu sore. Jadi kalau misalkan kalian nonton ini malam ini, itu ya artinya kalian sudah berlangsung konferensinya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang cukup agak aneh waktu kalian nonton, tapi nggak perlu masalah. Nah sebenarnya guys, dari Bitcoin Conference ini ada beberapa hal yang patut untuk mungkin kalian agak tertarik nih untuk tahu, oke? Kalau kalian udah ngeliat dari thumbnail atau dari judulnya, mungkin kalian sudah bisa menebak arah gerakannya kemana dan kemana topiknya. Tapi guys, di Bitcoin Conference ini kan biasa ya, yang namanya conference itu entah itu Bitcoin, Ethereum, Polkadot, atau aset-aset dan proyek kripto lain, pasti biasanya mereka tuh punya yang namanya pengumuman besar gitu kan. Nah, pengumuman besar apaan sih yang kemungkinan bisa kita lihat dari Bitcoin Conference ini? Yang mana mungkin waktu kalian nonton sudah ketahuan pengumumannya atau mungkin masih belum. Tapi intinya guys, yang bisa kita lihat di sini adalah kalau kita ke websitenya, itu ada satu orang ya. Kalau kita scroll pelan-pelan ke bawah ini kan merupakan informasi tentang konferensinya. Kita lihat ada hari pertama, 2, ketiga, sampai hari keempat. Dan kita bisa melihat nih, speaker, pembicaranya siapa aja. Udah jelas, Presiden Nayib Bukele dari El Salvador. Kemudian ada Michael Saylor dari MicroStrategy. Dan ada beberapa nama lain yang juga terkenal seperti Adam Back. Tapi ada juga di sini yang namanya Jack Mallers. Mungkin ada beberapa kalian yang udah tahu Jack Mallers itu siapa, atau mungkin ada malah lebih banyak yang belum tahu Jack Mallers itu siapa. Itu nanti orang yang akan kita bahas yang akan menjadi salah satu kunci topik kita hari ini. Tapi selain dia ada Cathie Wood dari ARK Invest, ada Cynthia Lummis, senator dari Amerika Serikat, dan juga ada beberapa nama terkenal lain seperti Peter Thiel dan Anthony Pham. Untuk yang di komunitas Bitcoin pasti udah tahu dan kenal banget sama orang-orangnya. Tapi ya guys, kalau kita ke Jack Mallers ini ya, orang yang tadi saya sebutkan, itu kita bisa ngeliat di Twitternya, bio-nya tuh strike.me websitenya. Untuk yang belum tahu, Strike ini adalah aplikasi untuk pembayaran gitu kan. Dan ini adalah aplikasi keuangan yang memudahkan terutama khususnya untuk akses Bitcoin dan transfer, pengiriman, pembelian. Dan sebenarnya Strike ini kalau kalian melihat langsung di bagian kedua halamannya ini, kalian bisa tahu bahwa pembelian Bitcoin kalian tuh jauh lebih murah. Karena kalian dapetin ya seperti yang kalian beli $100 Bitcoin, dapatnya $100. Bukan kayak kalau kalian beli di Coinbase dapatnya 97 gitu kan, ada potongannya, Venmo, Cash App seperti yang kalian bisa lihat di layar. Jadi ini cuma sekilas saja, ini untuk pembayaran global di internet. Strike itu kemudian bisa ada API-nya juga diintegrasiin ke orang-orang yang pengen pakai layanan pembayaran mereka untuk bisa mengirimkan uang antar batas negara dan lebih mudah lagi secara global lah intinya. Jadi itu Strike secara singkat. Nah, si Jack Mallers ini ya kalau kalian melihat foto profilnya, kalian melihat foto ini apa sih di Twitter ya namanya? Pokoknya adalah itu yang di atas foto profil mereka, ya ketahuan memang dia adalah salah satu orang dari komunitas Bitcoin. Nah, yang menarik dari komunitas Bitcoin ini adalah dia ngepin yang namanya ZEP, Lightning Network untuk komunitas. Jadi kalau kalian yang belum tahu Lightning Network itu apa, kami sebenarnya nggak sempat bahas panjang lebar sih di video ini karena itu cukup bisa dibilang kompleks, bisa dibilang ada banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau kalian mau tahu soal Lightning Network, kalian bisa nonton langsung di channel YouTube kami karena kami sudah bikinkan khusus pro kontranya apa, kegunaannya apa, dan penjelasan lengkapnya lah ada di sana semua. Tapi secara garis besarnya Lightning Network ini membantu skalabilitas Bitcoin dalam hal transaksi untuk bisa lebih murah dan lebih cepat gitu kan. Jadi Lightning Network ini cukup penting bagi orang-orang yang ingin menggunakan Bitcoin, jaringan Bitcoin khususnya sebagai media untuk bisa melakukan pembayaran. Nah, yang menarik itu dari tweetnya si Jack Mallers ini, kalau kalian lihat ya, dia banyak banget dukungan-dukungannya untuk Bitcoin. Tapi sebenarnya bukan itu yang menarik, karena itu ya udah biasa, orang di komunitas Bitcoin pasti begitu. Begitupun orang-orang di komunitas aset kripto lain. Tapi yang menarik adalah dia belakangan ini memberikan cuplikan-cuplikan dari Apple atau Steve Jobs saat di masa awalnya dulu. Jadi dia ada banyak sekali referensi-referensi ke Apple sebagai perusahaan itu. Dia ngasih cuplikan-cuplikan gitu kan. Yang ini sekitar ya semenitan, semenit 7 detik. Terus ada juga ini Think Different gitu kan, logonya Apple juga. Ini cuplikan-cuplikan yang sebenarnya kalau kalian lihat ya, kalian tahu itu dia sedang memberikan tanda-tanda gitu kan terkait Apple sendiri. Nah di sini dia bilang kan Bitcoin gitu kan sebagai jaringan moneter, sistem keuangan itu akan jadi lebih cepat, lebih murah, lebih inovatif dan lebih mencakup semua orang yang ingin masuk ke dalam jaringan ini. Tapi foto yang menarik itu adalah kalian lihat foto ini. Ini fotonya dia lagi di depan bank tradisional gitu kan, Chase. Nah, dia pakai topinya Apple.
dan dia ya pakai jari tengah lah, dia nggak tahu artinya apa dia di sini, tapi kita bisa melihat bahwa jaringan Bitcoin dia percaya itu jauh lebih efisien sebagai pembayaran, sebagai aset, sebagai sistem keuangan, dan sebagai jaringan moneter. Nah, dia kan sering banget nih ngomongin soal Lightning Network, dan dia memberi banyak banget tanda, dan seperti yang kita lihat dari awal tadi, udah banyak banget cuplikan-cuplikan tentang Apple dari perusahaan itu sendiri. Nah, dia percaya banget bahwa Bitcoin tuh dapat mengubah dunia. Seperti yang kita lihat, ini fotonya yang persis banget kayak dipakai di situs webnya tadi. Oke, terus kenapa kita ngomongin ini? Karena yang menarik itu ya, kalian lihat tweet ini deh. Senator Loomis yang di Amerika Serikat berkata, Jack Mallers dan Strike, aplikasi yang tadi kita lihat, akan membuat pengumuman bulan depan tentang pekerjaan mereka dengan Lightning Network. Nah, itu menarik tuh, kita lihat kan, kerjaannya dengan Lightning Network. Ya, dia komunitas Bitcoin, dia banyak sekali advokasinya dengan Bitcoin, dan dia juga ada beberapa cuplikan-cuplikan terkait Apple. Dan ya kayak yang foto di depan tadi, di depan bank ATM-nya Chase, sampai dia pakai topinya Apple dan ngeluarin cuplikan-cuplikan ini. Terus dia bener-bener bilang kayak, oke, keuangan tradisional kenapa kita nggak menggunakan jaringan Bitcoin? Nah, kalau kita mau dicocok logiin gitu ya, istilahnya kan kalau di Indonesia dibilang cocok logiin, dia mungkin aja ya dengan menjadi seorang speaker, pembicara di konferensi Bitcoin 2022 ini, ada pengumuman besar yang dimaksud itu. Pengumuman besarnya mungkin integrasi Apple Pay dengan Lightning Network mungkin, atau ada beberapa hal lain lagi yang mungkin terlewat dari tanda-tanda ini. Mungkin ada dari kalian yang pick up beberapa hints atau clue. Beritahu kami di kolom komentar di bawah gimana menurut kalian. Dan sebenarnya ya ada banyak lagi juga sih selain dari Jack Mallers sendiri yang juga cukup menarik ngomongin beberapa hal lain di sini. Kalau ada yang kalian mungkin ada ikut ke tempatnya langsung, atau mungkin kalian nonton, kasih tahu kami di kolom komentar di bawah juga. Mungkin nanti kita bisa saling update ya isinya, pengumumannya apa aja tuh di konferensi Bitcoin. Tapi kalau kita ngomongin soal Apple gitu kan, Apple tuh memiliki jutaan pengguna iPhone, yaitu cuman iPhone sebagai HP-nya sendiri. Tapi kita belum ngomongin soal laptopnya, ada MacBook, ada iMac, dan sebenarnya ya kalau kita ngomongin soal jutaan orang yang menggunakan produk mereka, bayangin deh kalau Apple Pay itu ada integrasi dengan Lightning Network Bitcoin, yang mana memudahkan untuk pembayaran dengan lebih cepat dan lebih murah. Sama kayak orang-orang di El Salvador tuh ya pasti pakai Lightning Network untuk memudahkan itu. Karena kalau pakai jaringan Bitcoin ya masa nunggu 10 menit untuk difinalisasi transaksi. Nah, jadi bayangin aja deh coba kalau sampai integrasi itu terjadi, apakah adopsinya bakal kemudian mendorong Bitcoin naik lagi, menembus resistensinya. Yang mana kemarin 45 kan udah tembus tuh, sekarang kita masih di 46an, kemarin sempat sampai 47. Mungkin kita ada kesempatan untuk balik ke 50, ditambah sama adopsi lain yang kemarin kita bagikan di video sebelumnya. Nah, itu mungkin cepat untuk dipikirkan juga. Tapi terlepas dari itu ada satu berita lagi, ada dua sih sebenarnya berita lain lagi, cuman singkat aja ya. Kita lihat nih, Elon Musk jadi salah satu shareholder terbesarnya Twitter. Bukan salah satu sih, malah terbesar. Karena dia megang kemarin saya ingat 9 komaan. Oke, 9,2% saham di Twitter Inc. Jadi itu hampir 10% kan. Dia masih ada 0,8%-nya. Tapi yang perlu kita perhatikan itu orang yang terbuka dengan kripto, dia megang Bitcoin, megang Ethereum, dan megang Dogecoin juga lucunya. Orang yang terbuka dengan kripto dan suka ya nge-memes juga kan, dia ngepost di Twitter, itu memegang saham terbesar dari sebuah media sosial yang saat ini bisa kita bilang seperti pusatnya orang-orang kripto berkumpul, ngomongin soal informasi, bikin thread, saling DM dan lain-lain. Jadi kayak ini merupakan bentuk adopsi yang cukup menarik juga sih. Dan rencana-rencana apa yang ada di pikiran dia kan dengan memiliki saham kepemilikan terhadap Twitter ini, itu patut untuk kita pantau juga nanti ke depannya. Nah, terus terakhir mari kita tutup dengan berita ini nih. Di berita Nia Raya kita melihat kan, mungkin mereka bisa jadi salah satu pemimpin globalnya dalam hal kripto, karena mereka sedang melakukan uji coba yang namanya inovasi untuk pasar keuangan, dan mereka itu menetapkan yang namanya grup untuk lebih terlibat dengan aset-aset kripto. Terus yang ketiga ini semakin kompetitif dengan sistem perpajakan untuk aset-aset kripto. Terus yang keempat ada stablecoin yang sedang dipertimbangkan untuk diakui sebagai bentuk pembayaran. Terus ada juga NFT itu, Royal Mint NFT. Jadi dari bangsawannya aja sendiri mereka sedang mempertimbangkan yang namanya pencetakan NFT. Kalau kalian mau baca lebih lanjut, ini ada di gov.uk, atau itu ya singkatannya government gitu kan, pemerintahan Britania Raya. Kalian bisa lihat sendiri, tapi kalian melihat kan buktinya itu bener-bener keren. Orang-orang, institusi. Jadi kalau saya ngomong orang maksudnya investor retail ya. Investor retail biasa kayak kalian dan saya, orang-orang yang bisa dibilang whales, dananya besar, atau mungkin punya beberapa kepemilikan atau kekuasaan di
di dunia ini, atau mungkin ada beberapa hal lain lagi yang tertarik dengan adopsi Bitcoin itu sendiri. Dan ini nggak cuma Bitcoin, ini juga termasuk kripto, aset-aset yang lain, aset digital. Dan kalau kita melihat kayak kemarin, mungkin kalau kalian udah nonton video kita ya, supply-nya itu kan berkurang. Dan supply-nya berkurang tapi demand-nya semakin banyak. Adopsinya besar, integrasinya banyak banget. Orang-orang pada pengen pakai, pada pengen menggunakan. Kita bisa lihat nanti gimana gerakan harganya ke depannya. Dan ini pun baru beberapa yang ketahuan di berita. Belum kita ngelihat orang-orang lain yang mungkin sudah membicarakan di balik layar tapi sedang mempertimbangkan adopsi dan integrasi serupa. Jadi mari kita tunggu aja, kita pantau nanti untuk berita selanjutnya ada apa. Tapi kiranya sekian guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini ke kalian semua. Gimana menurut pendapat kalian nih? Makin bullish nggak untuk pasar kripto terutama dengan aset-aset besar seperti Bitcoin ini? Beritahu pendapat kalian di komentar di bawah, dan kalau kalian suka jangan lupa like. Jangan lupa juga subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami di YouTube ini. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers.